Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita dalam keseharian sering sekali mendengar orang mengatakan masuk akal. Namun, apakah benar kita mengetahui pengertian masuk akal? Ini satu hal yang perlu kita isi pada diri kita. Pada kesempatan ini kita akan bahas pengertian masuk akal, yang ini merujuk kepada kajian-kajian dalam keilmuan logika. Nah, untuk itu, mari kita masuk dengan melihat 4 prinsip akal yang ini merupakan pemandu bagi manusia saat beraktivitas, ya, melakukan kegiatan berpikir. Di sini ada 4 prinsip akal. Yang pertama ada prinsip identitas atau disebut juga dengan kanun al-huwiyah atau law of identity. Yang kedua, prinsip kontradiksi disebut juga kanun adam tanakut atau law of contradiction. Kemudian yang ketiga ada prinsip penyelesaian jalan tengah, kanun al-wasful marfu' atau law of exclude middle. Dan keempat ada prinsip alasan memadai yang disebut dengan kanun wujud alal illah, law of sufficient reason. Dua prinsip yang pertama, yaitu prinsip identitas dan prinsip kontradiksi, ini bekerja saat kita lakukan kegiatan berpikir analitik atau disebut dengan tasawur. Sedangkan dua yang terakhir, yaitu prinsip penyisihan jalan tengah dan prinsip alasan memadai, itu bekerja menuntun kita saat berpikir sintetik yang disebut tasdik. Jadi berpikir sintetik itu melakukan predikabel, menyematkan predikat kepada subjek. Sedangkan berpikir analitik itu merupakan kegiatan untuk memahami konsep. Nah, sebagai contoh, misalnya kita ingin memahami konsep alam. Ini kemudian kita menyatakan alam itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kemudian di sisi lain ada konsep baharu. Nah, baharu itu segala sesuatu yang berubah-ubah keadaan. Nah, jadi dua konsep ini setelah kita pahami, kemudian kita lakukan predikabel. Nah, misalnya kita menyematkan konsep baharu kepada alam. Nah, di sini kita katakan alam adalah baharu. Nah, dengan demikian kita sedang menyatakan bahwa alam itu adalah ciptaan Tuhan yang berubah-ubah. Nah, di sini kita bisa melihat saat dia disematkan, predikat itu disematkan kepada subjek, maka di sini bisa diketahui, bisa dikritisi apakah predikat tersebut benar, sehingga kemudian kita bisa menyatakan bahwa sebuah pernyataan itu bisa benar dan bisa salah. Nah, ini 4 prinsip akal yang bekerja saat kita berpikir. Nah, sekarang kita lihat contohnya, misalnya seorang manusia mengaku dirinya Tuhan. Nah, maka akal menanggapi dengan merujuk pada konsep-konsep. Nah, di sini kita melakukan kegiatan berpikir analitik untuk memahami konsep-konsep yang muncul dalam konteks pengakuan tersebut. Nah, kemudian konsep-konsep tersebut digunakan untuk kemudian mengkritisi pengakuan yang disampaikan oleh seseorang sehingga kita bisa menguji benar atau salah. Nah, misalnya dalam konteks contoh yang disebutkan di sini, kita harus memahami konsep Tuhan. Nah, di sini kita umum menerima Tuhan itu adalah pencipta alam dan segala yang ada di dalamnya. Nah, kemudian konsep manusia ini yang kita terima bersama, yaitu salah satu ciptaan Tuhan yang ada di alam ini. Nah, berdasarkan konsep ini, kita bisa kemudian melihat, ya, bagaimana prinsip-prinsip akal itu bekerja dalam berpikir analitik atau untuk mengkritisi konsep. Nah, di sini saat kita berbicara tentang konsep tersebut, prinsip pertama yang bekerja itu adalah prinsip identitas. Prinsip ini menyatakan A adalah A. Artinya, segala sesuatu hanya benar pada dirinya. Jika kita membicarakan manusia, maka konsep manusia hanya benar pada manusia. Atau kita membicarakan tentang Tuhan, maka konsep Tuhan hanya benar pada Tuhan. Nah, ini serta-merta kemudian berlanjut dengan prinsip kontradiksi, di mana prinsip ini menyatakan A bukan B, atau A tidak sama dengan B. Nah, jika sesuatu identitasnya adalah manusia, maka ia bukan Tuhan. Begitu pula Tuhan bukan manusia. Nah, prinsip yang pertama itu menuntut konseptualisasi dari objek yang dipikirkan.
Sedangkan prinsip yang kedua itu menolak campur baur dua konsep berbeda. Jadi ketika dikatakan itu manusia, maka tidak boleh kemudian itu disebut sebagai Tuhan. Jadi di sini dua hal yang berkontradiksi itu tidak boleh bersatu. Nah, kemudian di sini kita bisa menarik satu kesimpulan sebagai catatan kita bahwa jika prinsip ini dilanggar, maka itu berarti pelanggaran terhadap fitrah akal manusia. Sebab secara fitrah, akal manusia menuntut penetapan identitas dan kemudian menolak campur baur dari konsep-konsep yang dibicarakan tersebut. Nah, kemudian kalau kita andaikan seorang mengaku dirinya Tuhan, lalu kemudian kita menyatakan si Fulan adalah Tuhan, itu berarti kita sedang menetapkan predikat Tuhan kepada predikat Tuhan sebagai pencipta kepada si Fulan sebagai ciptaan. Nah, di sini kita bisa menilai apakah proposisi ini benar atau salah. Nah, dalam hal ini bekerjalah dua prinsip. Yang pertama, prinsip penyisihan jalan tengah. Ini prinsip yang ketiga pada pembahasan empat prinsip akal, di mana prinsip ini menyatakan tidak ada yang lain di antara dua konsep. Nah, dengan begitu, jika kita sedang berbicara tentang pengakuan di atas, maka di sini kita berbicara jika dia adalah Tuhan, maka pasti ia bukan manusia. Sebaliknya, jika dia itu manusia, maka sudah pasti dia bukan Tuhan, karena kita tidak sedang berbicara yang lain. Nah, kemudian ada kalau kita sudah menetapkan seperti pada pernyataan Sipolan tentang Tuhan, nah di sini prinsip akal yang keempat, prinsip alasan memadai itu menuntut adanya alasan atau argumen kenapa dia ditetapkan sebagai Tuhan. Nah, jadi di sini kita menuntut harus menghadirkan argumen untuk menyatakan ini benar atau salah. Di sini kita juga bisa menilai sebagai orang yang mendengar, ini kita bisa menilai apakah ini benar atau ini salah. Nah, ketika kita melihat fakta bahwa si Polan itu hidup di alam ini, maka otomatis kita menyatakan dia itu ciptaan Tuhan. Sebab konsepnya ciptaan itu adalah segala sesuatu yang berubah-ubah. Dengan dia hidup di alam, kita melihat dia mengalami perubahan. Maka manusia itu tidak mungkin Tuhan. Dengan kata lain, itu tidak masuk akal kalau dikatakan Tuhan. Nah, dari pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa yang dikatakan masuk akal adalah buah pikir yang dilakukan dengan mematuhi empat prinsip akal, yaitu prinsip identitas, prinsip kontradiksi, prinsip penyisihan jalan tengah, dan prinsip alasan memadai. Sebaliknya, jika prinsip ini dilanggar, maka pikiran tersebut serta merta dinyatakan tidak masuk akal. Nah, demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.